Jadi lebih lanjut tentang hal ini bersama Jenderal Jakin, analis Fox News, dan strategi itu sudah berjalan 4 menit. Baik, beritahu kami apa pendapat Anda tentang kemungkinan mencapai hasil yang lebih baik setelah kegagalan negosiasi. Ya, baik. Pertama-tama, saya rasa ini adalah waktu yang sempurna. Benar-benar karena apa yang telah terjadi. Iran memiliki keuntungan yang jelas ketika menutup Selat Hormuz dan pemerintah memberlakukan gencatan senjata pada saat yang sangat penting itu. Mereka benar-benar menginginkan akhir dari perang. Jadi kami mulai bernegosiasi dan jelas Presiden memberikan instruksi yang jelas dan objektif kepada para negosiatornya. Dia menginginkan segalanya, tapi tidak selalu mendapatkan semuanya. Orang-orang Iran tidak terlalu mengejutkan saya. Saya rasa mereka sebenarnya salah perhitungan. Karena menurut saya, mereka melebih-lebihkan pentingnya Selat Hormuz dan mengambil alih kendalinya. Kita semua memahami betapa pentingnya hal itu di kawasan tersebut dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Tapi saya rasa mereka percaya bahwa hal itu akan berdampak lebih besar pada presiden dan timnya, dan mereka berharap kita akan menyerah dan membuat konsesi karena mereka pikir mereka sudah menguasai kita. Sebaliknya, kendali penuh atas selat itu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kau tahu, kepercayaan saya selalu pada presiden. Dia adalah pelindung utama di sini, dan dia tidak akan membuat kesepakatan yang buruk. Itulah kenyataannya. Terkait dengan apa yang kita hadapi sekarang, inilah keputusan yang tepat. Kita telah merampas momentum Iran. Itu memang tidak bisa disangkal. Kita sudah saatnya dilaksanakan. Kapal-kapal sedang memasuki sebuah kanal di mana Centricom mewajibkan mereka untuk berkomunikasi, dan mereka akan mengendalikan lalu lintas di kanal itu, memberitahu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Siapapun yang mencoba akan melihat marinir naik ke kapal-kapal itu. Jika Iran ingin menguji hal-hal seperti ini, itulah yang akan terjadi. Mungkin saja. Apakah mereka ingin dipermalukan dengan melihat marinir di TV internasional menaiki kapal yang membawa minyak mereka? Mungkin itu bukan kapal utama, tapi muatannya milik mereka. Iran juga mengancam akan menghancurkan fasilitas pelabuhan lainnya. Tentu saja, atau menghentikan produksi minyak di Teluk dan kapasitas produksi gas di Qatar. Atau mereka bisa saja mempertahankan kebuntuan dan menunggu sebentar untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Amerika Serikat dengan keyakinan bahwa pada akhirnya Amerika akan menyerah. Bagaimanapun juga, minyak tidak mengalir seperti seharusnya. Tapi ingat, jalan keluarnya di sini adalah sebagai berikut. Yang berlaku sekarang adalah Amerika Serikat akan mengizinkan transit minyak ke negara-negara yang memiliki pelabuhan non-Iran. Masih harus dilihat apakah kapal-kapal itu masih akan berlayar, karena diyakini Iran bisa campur tangan dalam hal ini. Jadi, bagian kedua dari hal ini yang belum banyak kita bahas adalah kita punya blokade. Itu bagian pertama. Tapi yang pasti, kami percaya bahwa kami harus memastikan selat-selat itu tetap terbuka dan bebas. Dan itu akan membutuhkan operasi lain oleh Komando Pusat. Mereka jelas sudah memulai operasi itu dengan mengirimkan, seperti yang Anda sebutkan, beberapa kapal perusak. Dan kami juga memiliki drone bawah air yang mencari ranjau yang tidak dilacak oleh orang-orang Iran. Jadi, kita harus melakukan penyisiran dan pembersihan ranjau. Dan kita perlu memastikan kelancaran perjalanan semua kapal lainnya. Dan itu berdampak pada anggaran pertahanan. Ketika Ronald Reagan menghadapi Iran pada tahun 88, karena mereka mengganggu lalu lintas minyak di wilayah itu, dia memiliki 2 kali lebih banyak kapal daripada yang kita miliki sekarang di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kita punya kurang dari 300 kapal. Dulu kita hampir memiliki 600 kapal. Penyusutan anggaran di masa Barack Obama dan perang-perang yang terjadi membawa kita ke kondisi ini. Anggaran pertahanan dari Donald Trump sangat penting. Angkatan darat berada di tingkat terendah sejak Perang Dunia Kedua, dan angkatan udara di titik terendah setidaknya dalam 40 tahun terakhir. Ini akan menjadi sangat penting, tapi ini adalah contoh jelas mengapa Anda membutuhkan angkatan laut yang lebih besar. Ingat dua tujuan itu, Selat Hormuz dan program nuklir, itu adalah prioritasnya.
Jenderal, saya penasaran, apa langkah Iran selanjutnya? Karena jika mereka melepaskan tembakan, kita akan kembali berperang sebelum matahari terbenam di sini, di New York. Ya, mereka pasti mengerti itu. Saya yakin, saya rasa kemungkinan besar taktik kita adalah membiarkan gencatan senjata berlanjut sampai selesai jika orang-orang Iran ingin kembali dan berbicara lagi, yang sangat mungkin terjadi. Maksud saya, sekarang mereka tahu seberapa tegas posisi orang Amerika dan mungkin mereka bersedia membuat beberapa konsesi yang sebelumnya tidak mau mereka lakukan. Dan seperti yang sudah saya katakan beberapa kali di sini, Bill, bahkan ketika mereka membuat konsesi seperti itu, kamu harus benar-benar skeptis terhadap hal itu. Karena kemungkinan besar, itu hanya gencatan senjata yang ditunda, yang menguntungkan mereka, dan jelas bukan untuk kepentingan kita. Ya, orang-orang Iran tahu bahwa kita akan kembali melakukan operasi tempur. Tapi percayalah, saya rasa begitu gencatan senjata berakhir, kita harus kembali ke operasi tempur bagaimanapun juga. Maksud saya, dengan Cooper memimpin komando pusat dan Zamir memimpin pasukan pertahanan Israel, keduanya masih punya hampir 2 minggu target yang harus disingkirkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masih ada sesuatu di luar sana, dan saya rasa kita harus pergi dan menyelesaikan tugas itu. Jika masih ada beberapa, itu adalah target yang sangat kritis. Dan jika kita ingin melakukan sesuatu yang terbatas, maka itu benar-benar sangat penting. Tapi saya rasa para komandan itu harus memimpin, dan saya yakin mereka akan melakukannya. Mereka akan mengatakan kepada Perdana Menteri Netanyahu dan juga Presiden Trump, inilah yang tersisa bagi kami. Inilah tugas-tugas yang ada di depan kami, dan keputusan-keputusan itu akan diambil sesuai dengan itu. Terima kasih Jenderal Kenny, terima kasih. Saat kita memulai segmen ini yang berdurasi sekitar 10 menit, sangat menyenangkan bisa mendapatkan partisipasi Anda pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat datang kembali di Amerika. Kami di sini bersama pakar dari para pakar, Jenderal Bintang 4 Purnawirawan, Jack Keane. Jenderal, kami tahu bahwa orang-orang Iran tidak tertarik untuk membuat kesepakatan. Kami tahu bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki beberapa garis merah dan garis merah yang sangat-sangat penting yang telah ia tetapkan sejak awal. Jadi mereka datang ke negosiasi ini dan sepertinya mereka tidak datang dengan niat untuk mengalah. Apa pendapatmu tentang semua ini? Ya, menurutku mereka mungkin datang dengan pemikiran bahwa karena tekanan di Selat Hormuz, kita akan membuat beberapa konsesi dan sedikit mengikuti keinginan mereka. Menurutku mereka cukup naif. Ini bukan pertama kalinya, kau tahu. Mereka salah menilai tekad dan ketegasan orang Amerika. Terutama ketika berurusan dengan presiden ini yang punya rekam jejak tidak pernah menerima penghinaan dari mereka. Jadi, kami tidak terkejut. Mereka mungkin sedikit terkejut. Dan lihat, kita harus mengakhiri fiksi tentang Galibaf. Menteri Luar Negeri dan yang lainnya yang sedang kita hadapi bukanlah tipe yang sama dengan para pemimpin sebelumnya. Maksud saya, jelas, para pemimpin lainnya memerintah dalam waktu tertentu, tapi mereka semua sama saja. Itulah kenyataannya. Galibaf dan pria yang memimpin Garda Revolusi Islam Afghanistan, Ahmad Fahid. Keduanya adalah tipe yang sama. Mereka adalah orang-orang radikal, teoretikus, tiran, dan sangat kejam dalam menjalankan aturan. Itulah mereka. Dan pria ini, Galibaf, tahu siapa sahabatnya saat kecil? Qasem Soleimani. Dan mereka masuk bersama ke Garda Revolusi Iran dan saling membantu sepanjang karier mereka sampai saat Qasem Soleimani dieliminasi oleh pemerintahan Trump. Jadi, kita seharusnya tidak terlalu terkejut, kan? Mereka tidak mau menerima kesepakatan karena mereka garis keras dan berharap kita menyerah, tapi kita tidak akan menyerah. Dan kabar baiknya adalah, saya menghormati para negosiator di sana, tapi dukungan utama kita adalah Presiden Trump, yang saya yakin mereka ajak bicara. Dan dia tidak akan menerima kesepakatan buruk dari orang-orang ini. Jadi tentu saja, topik utama yang dibahas adalah masalah nuklir. Kamu tidak memperkaya uranium. Serahkan semua uranium yang sudah diperkaya, yang kamu miliki. Serahkan kepada kami atau kepada pihak lain.
Dan kami akan mengirimkan para inspektur untuk memeriksa pemindahan tersebut. Semua fasilitas nuklirmu, beberapa sudah kami bom. Pahami itu, Mark. Tapi semua operasi nuklir yang masih kamu miliki, itu harus dibongkar, dan itu harus diverifikasi. Jadi, hal itu tidak bisa hanya sekedar dinyatakan dalam perjanjian saja. Bagi kami, tapi secara eksklusif di meja perundingan, yang dibahas adalah inspeksi. Inspeksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan kenapa? Karena kamu tidak bisa percaya pada orang-orang ini. Maksud saya, mereka berbohong dan curang. Itu memang kenyataannya. Juga sedang dibahas bahwa kalian harus membuat kesepakatan agar ada perdamaian di wilayah tersebut dengan sekutu Arab dan dengan kami. Tapi itulah jalannya. Dan kalian tidak akan lagi mendukung perwakilan kalian. Apa yang membawa kita sampai ke titik ini dengan orang Israel dan orang Amerika? Setelah perang, 12 hari, intelijen mengungkapkan bahwa orang Iran kembali mengejar tujuan maksimalis mereka. Itu terjadi setelah operasi Midnight Hammer, yang melumpuhkan hampir seluruh program nuklir mereka. Apa artinya itu? Mereka mempercepat pembangunan rudal balistik bawah tanah dengan bantuan Tiongkok dalam kecepatan yang mengkhawatirkan. Intelijen menjadi khawatir dan menarik perhatian Netanyahu, serta juga presiden kita. Mereka mulai, Mark, menyalurkan uang melalui jaringan proksi ratusan juta dolar. Mereka mengubah itu. Bank sentral mana yang mereka gunakan? Mereka mengalirkan uang melalui Istanbul sebagai titik transit terakhir. Jadi dukungan mereka terhadap proksi dan tekad mereka untuk menggunakan proksi tersebut guna membantu menghancurkan negara Israel tidak pernah berubah, sedikit pun tidak. Dan mereka memutuskan untuk melanjutkan program nuklir, tetapi mereka belum memutuskan untuk menjalankannya, karena mereka tahu betul bahwa kami mengawasi semuanya. Namun, komitmen untuk melanjutkannya sudah diambil. Dan jika kita gabungkan semuanya, termasuk peningkatan signifikan dalam pengembangan drone, kami sangat tahu bahwa itu hanya masalah waktu sampai rezim tersebut memiliki kemampuan senjata nuklir dan menggunakan cara-cara konvensional mereka untuk mendestabilisasi kawasan, seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi, pandangan yang jelas dari Perdana Menteri dan Presiden kita bersama-sama mengatakan, cukup. Memang cukup. Kita harus mengejarnya dan menghentikannya sekali untuk selamanya. Dan disitulah kita sekarang.